Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dimas Priyono dengan NPM 21312050. Pada pembuatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang game desain dokumen dari kelompok saya, yaitu berjudul Driving School. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya sebagai pembuat video penjelasan sedikit tentang game kami. Anggota tim saya terdiri dari Nur Muslimah, Elvia Agustina Haryanza, dan saya Muhammad Dimas Priyono. Pada tabel konten ini terdapat daftar isi game analisis, mission statement, genre, platform, target audience, storyline, dan karakter, serta gameplay dan control scheme, game estetik, dan user interface. Terakhir ada schedule dan teks. Pertama-tama saya ingin memberitahu bahwa kelompok kami membuat sebuah game tentang rambu lalu lintas yang bernama Driving School. Game ini berbentuk dua dimensi. Yang pertama ada game analisis. Driving School adalah sebuah game simulasi mengemudi yang dirancang untuk mengajarkan pemain bagaimana mengemudi dengan benar dan aman. Pada game ini juga menawarkan berbagai tantangan menarik saat mengikuti aturan lalu lintas. Jadi pemain akan mengambil peran sebagai seorang siswa pengemudi yang harus mengikuti instruksi dan instruktur. Dan pemain juga harus mematuhi lalu lintas yang ada. Jadi mission statement-nya itu petualangan berkendara game pendidikan yang menyenangkan, dan game kami ini dibuat tetapi diutamakan yang usia 8-15 tahun. Dan genre tentang game kami itu simulasi dan pendidikan. Untuk platformnya merujuk pada platform tempat pemain dapat mengakses dan bermain game. Untuk Driving School, platform gameplay akan mencakup berbagai perangkat dan sistem operasi, salah satunya Android khususnya, karena kami membuat game ini untuk Android. Untuk target audiensnya, kami memfokuskan game ini untuk anak-anak usia 8-15 tahun, karena ini adalah periode penting dalam membentuk pemahaman mereka tentang lalu lintas dan berkendara. Dengan game ini, kami ingin memastikan bahwa mereka dapat belajar sambil bersenang-senang. Storyline-nya itu berpusat pada seorang pemain yang harus saja memutuskan untuk memulai perjalanan untuk mendapatkan rewards berupa bintang, koin, dan level mengemudi saat telah menyelesaikan misi. Pemain akan mengikuti petualangan untuk menjadi pengemudi yang handal dan bertanggung jawab. Dan ini adalah karakter yang kami buat, dan kami beri nama Inspektur Daniel Haris. Dia adalah seorang polisi, pilar keamanan dan penegakan hukum di Departemen Kepolisian Kota Metroville. Jadi karakter ini memastikan
bahwa setiap pengemudi dapat menaati peraturan lalu lintas. Daniel bertindak sebagai mentor untuk pemain. Infonya, jika pemain melanggar peraturan lalu lintas, dia akan menghampiri mobil pemain. Overview gameplaynya itu hampir sama kayak game bus simulator 2 dimensi, tapi game ini adalah game edukasi simulator yang dirancang khusus untuk mengajar pemain muda, lebih tepatnya usia 8-15 tahun. Ini adalah kombinasi antara genre simulasi dan pendidikan, menawarkan mode pemain tunggal yang memungkinkan pemain untuk mengikuti perjalanan belajar mereka sendiri. Game ini hanya akan tersedia di platform seluler berupa smartphone. Pengalaman pemain itu, pemain akan diberikan pengalaman yang sangat bermanfaat saat bermain game ini. Cocok untuk anak usia 8-15 tahun di saat mereka membutuhkan informasi tentang lalu lintas. Kami membantu membuatkan game tentang lalu lintas dan mudah dipahami. Jadi di dalam sini ada tampilan layar utama. Akan memulai di menu utama, di mana Anda dapat memulai permainan dan mengakses peraturan. Ada tujuan utamanya juga, dan ada bahaya atau tantangannya lah dalam game ini. Jangan terlalu terburu-buru, dan ingatlah selalu menerapkan aturan lalu lintas. Keselamatan adalah kunci. Gameplay guidelines, konten edukasi utama. Dalam permainan Driving School ini, fokus utama adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik terkait dengan lalu lintas, keselamatan berlalu lintas, dan pengembangan keterampilan pengemudi yang baik. Ya, jadi tujuan utama game ini dibuat ada tuh misi utama. Ada misi utamanya, yaitu pemain menjawab pertanyaan yang muncul di setiap rambu lalu lintas. Di setiap level, pemain akan diberikan pertanyaan terkait aturan lalu lintas, isyarat, dan tanda peringatan yang muncul di layar. Jawaban yang benar akan membantu pemain melanjutkan ke level berikutnya. Untuk kontrol gamenya, pemain dapat mengendalikan kendaraan mereka menggunakan setir dan pedal gas dan rem yang sudah tersedia di handphone. Terus ada tombol interaksi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di rambu lalu lintas. Terus ada juga antarmuka pengguna harus sederhana dan ramah pengguna, memudahkan pemain untuk fokus pada utama mereka. Untuk pertanyaan rambu lalu lintas yang muncul di setiap rambu lalu lintas relevan dengan aturan lalu lintas tempat. Tingkat kesulitan pertanyaan dapat meningkat seiring dengan kemajuan pemain menciptakan tantangan yang terukur. Jadi kalau dari stage 1 itu awal-awal bakal mudah, nanti setiap next stage mungkin akan sedikit lebih susah. Untuk grafis dan animasi, grafis kami menggunakan berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman visual yang memikat, dan animasi realistis khususnya dalam hal pergerakan kendaraan dan perubahan kondisi lalu lintas. Terus ada tutorial dan panduan juga. Dalam game kami yang berjudul Driving School ini terdapat tutorial awal yang jelas untuk membantu pemain tentang cara bermain dan menjawab pertanyaan di setiap rambu lalu lintas. Dan pemain juga akan diberikan panduan selama permainan untuk membantu pemain memahami perubahan kondisi dan
tanda-tanda lalu lintas. Dan ada juga game objektif dan rewards. Dalam game kami, pemain akan diberikan penghargaan dalam bentuk berbagai hadiah dan koin perjalanan dengan kemajuan mereka dalam memahami aturan lalu lintas. Contohnya adalah bintang, koin, dan rambu. Untuk rewardnya, pemain akan mendapatkan rewards berupa bintang, dan ada juga penalti jika salah menjawab misi. Dengan misi, pemain akan mengalami pengurangan bintang. Dan difficulty levelnya, pemain diminta untuk menyelesaikan misi berupa pertanyaan dalam permainan dengan benar. Dan kedua, pemain akan mendapatkan koin, tapi jika salah menjawab, maka pemain tidak dapat koin. Terus pemain diminta menjawab dengan benar untuk mendapatkan full koinnya. Pemain akan ke rambu selanjutnya. Jika tidak menyelesaikan misi sebanyak 3 kali, maka pemain akan kembali ke start. Pemain diminta menyelesaikan misi di masing-masing rambu yang terdapat pada level. Untuk gameplay mekaniknya, game ini sangat mudah dimainkan karena kami membuat game ini dengan semudah mungkin dan dapat dipahami. Terus pemain juga akan mengendarai mobil dengan baik dan benar, mengikuti rambu. Jika menghampiri rambu, akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Jika pemain tidak menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan kurungan nyawa. Mengulangi kembali hingga benar. Jika pemain benar, akan memasuki stage selanjutnya. Dan karakter atributnya, kami ada karakter memberi nama Bima. Dan Bima itu adalah seorang pelajar yang bisa dibilang karakter utamanya lah dari game kami. Jadi dia bisa bergerak untuk mengendarai mobil dan menyelesaikan misi. Game mode mengendarai mobil dengan baik dan benar. Saat mengendarai harus mematuhi rambu-rambu yang ada dan harus menyelesaikan misi untuk stage selanjutnya. Dan ada juga scoring sistemnya itu koin bintang. Tapi benefitnya jika player menyelesaikan misinya akan mendapatkan koin dan 3 bintang. Level design game akan memiliki 2 level utama. Dengan setiap level terdiri dari 3 misi. Pemain harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan full koin dan tidak mengalami pengurangan bintang. Untuk kontrol skemanya itu game ini dibuat untuk Android dan hanya dapat dimainkan pada handphone. Jadi kontrol penggunanya akan seperti ini. Jadi ada button kiri dan kanan yang berfungsi untuk penggerakan belok kanan dan kiri. Dan pedal gas dan rem, pergerakan maju dan mundur. Tombol play memulai permainan, tombol setting juga untuk menyeting beberapa fitur yang tersedia dalam game. Dan ada lagi tombol exit untuk keluar dari game dan tombol pause menghentikan game yang sedang dimainkan. Game estetik dan user interface. Latar belakang game ini di suatu jalan raya sehingga harus mematuhi lalu lintas yang ada di sekitar. Jika melanggar, maka akan ada polisi yang akan menghampiri. Dan ini adalah schedule dan teks yang sudah kami buat dari awal pemberian tugas. Jadi ini jadwal kami untuk membuat game ini.
Kami juga membuat aset-asetnya juga dari Pinterest, dari Ibis Paint, dan ya kebanyakan dari situ. Dan kami juga membuat game ini menggunakan Construct 2. Baik, mungkin sekian. Saya mewakili kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.